disadarkan oleh Allah untuk melakukan kewajiban sebagai umat muslimin.
subuh yang merupakan sholat berat, ya, karena kita melakukannya sesudah tidur panjang, ya, udah tidur panjang, yang mana biasanya ya tidur juga termasuk syahwatun naum, sehingga disukai sekali oleh nafsu kita. Maka banyak orang yang ya nurutin hawa nafsunya untuk terus menikmati enaknya tidur. Kita enggak begitu, alhamdulillah, ya, karena kita sadar bahwa kita ini sebagai makhluknya Tuhan, hambanya Allah, yang harus bersyukur dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, kita terima kasih, ya, karena kalau kita mau berpikir, ya, secara betul-betul bahwa diri kita ini nggak lepas dari atau nggak lepas dari perawatannya Allah, nggak lepas dari perhatiannya Allah, nggak lepas dari diurusin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita masih bisa hidup, ya, karena semua dari organ-organ tubuh kita itu masih berfungsi. Itu makanya kita masih bisa hidup. Jantung kita masih bisa berdenyut, paru-paru kita masih berkembang, biar kita berkembang, ya, ginjal kita masih bisa berfungsi, menyaring, ya, hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh kita. Itu, ya, maka kita masih bisa mengeluarkan nafas itu. Itu semua nggak tahu kita bagaimana caranya. Kita nggak tahu bagaimana caranya jantung harus berdenyut. Kita nggak tahu, ya, bagaimana paru-paru itu harus bisa mengempis untuk menarik oksigen. Kita nggak tahu caranya. Ya, begitu juga dengan liver, ya, yang membuang, ya, racun-racun yang akan merusak tubuh kita. Nggak tahu kita caranya gimana. Itu ada yang ngurus, tentunya ada yang ngurus. Ya, siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang ngurus. Ya, metabolisme tubuh kita masih terus berjalan dengan normal, ya, karena pencernaan kita masih bekerja dengan baik, menghasilkan, ya, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang berasal dari makanan-makanan yang kita makan, diproses, ya, oleh pencernaan kita. Ada yang dijadikan sebagai darah bagi kita. Itu kita sendiri nggak ngerti, kita sendiri nggak tahu gimana makanan itu dirubah menjadi darah. Padahal, ya, kita tahu, ya, kalau darah itu sangat penting bagi kehidupan kita. Itu diproduksi, ya, oleh tubuh kita. Nah, di sini, ya, kita menyadari bahwa kita nggak tahu-tahu
ya semuanya berjalan dengan normal, ya, baru kita akan sadar kalau ada gangguan, ya gangguan pada paru-paru, gangguan pada jantung, gangguan pada ginjal, gangguan pada pencernaan, baru kita sadar, ya, sehingga kita buru-buru berobat untuk menyembuhkan atau untuk menghilangkan gangguan-gangguan tersebut. Nah, disinilah banyaknya orang tuh nggak sadar, go feeling, ada lalai sama Tuhannya, ya, yang udah ngurusin dia, ya, nggak sadar dia sama Tuhannya, yang udah ngerawatin dia, ya, nggak sadar dia dengan Tuhannya, ya, yang telah memperhatikan semua kebutuhan hidupnya. Sehingga nggak ada rasa syukurnya, ya, terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nggak mau melaksanain perintah-perintahnya Allah. Ya, masih banyak tuh, ya, manusia semacam ini. Namun alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang yang selalu sadar dan ingat. Ya, sadar itu dalam bahasa Arabnya zikrun, zikir itu sadar sebetulnya. Ya, disuruh oleh Allah fazkuruni azkurkum atau fazkurullah zikron kasir, harus selalu ingat. Ya, kita nggak tahu bagaimana, ya, kita bisa melihat dengan kedua mata kita. Kita nggak tahu caranya, ya, teknisnya. Kedua mata itu bisa berfungsi untuk melihat. Kita kan nggak tahu, ya, begitu juga kuping kita nggak tahu bagaimana cara kerjanya, sehingga kita bisa mendengar, ya, tuh semuanya diurusin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka oleh karena itulah, ya, kita wajib bersyukur. Maka dalam satu ayat ada Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adalikum in syakartum. Buat apaan Allah nyiksa kamu, kan? Ma yaf'alullahu bi'adalikum. Buat apaan Allah, ya, nyiksa kamu in syakartum, kalau kamu berterima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulut yang dibikinin oleh Allah itu semua ada fungsi-fungsinya, ya, ada fungsi-fungsinya, semuanya harus bekerja dengan baik, ya, harus bekerja dengan normal, ya. Nah, ternyata bahwa tubuh kita itu perlu terus diasupi, ya, diasupkan oleh makanan-makanan, ya, dan makanan-makanan itu Allah tahu, karena Allah yang menciptain kita punya mulut, ya, untuk makan, maka Allah sediain makanannya, ya, dengan menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, ya, karena kan semua makanan-makanan yang kita makan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, nasi dari pohon padi, ya, roti terigu dari pohon gandum, semua, ya, makanan-makanan kita itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, yang numbuhin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang numbuhin Allah, nggak ada
yang bisa numbuhin. Petani cuma nanemin doang. Ya, udah nanemin, udah ditanamin sama dia. Jadi tinggal paling lihat-lihat apa udah tumbuh atau belum. Itu aja tuh petani nanemin, terus lihat-lihat, nungguin. Ya, karena dia nggak bisa nungguin. Yang nungguin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kita masih nemu makan, ya, nemu minum. Itu semua nikmat karunia, ya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib kita mensyukurinya. Setelah kita tahu itu semua, ya, sadar. Nah, akhirnya kita wa amantum, iman, percaya adanya Tuhan. Itu dalam ayat selanjutnya kan wa amantum ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Buat apaan Allah nyiksa kamu, ya, kalau kamu itu bersyukur. Nah, kenapa saat bersyukur? Sadar itu semua Allah. Amantum wa amantum, akhirnya kita beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk memproklamirkan keimanan kita. Itu kita dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kan asyhadu artinya menyaksikan, aku bersaksi. Nyaksi itu melihat, ya, menyaksikan artinya melihat, ya. Asyhadu, saya bersaksi, ya, karena saya menyaksikan akan tanda-tanda, akan bukti-bukti, ya, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat tadi sama diri kita sendiri yang udah terbentuk, ya, dengan sempurna. Ada dibikinin atau diberi oleh Allah dua kaki, dua tangan, mulut, yang semuanya kan untuk menikmati kehidupan, ya, yang semuanya untuk menikmati kehidupan. Dikasih dua kaki, dikasih dua tangan, dikasih mata, dikasih kuping, dikasih mulut, ya, itu semua untuk menikmati kehidupan. Tuh, ya, supaya karena mulut tuh perlu makan, makanan perlu dicari, perlu diusahain. Itu kaki kita pakai buat jalan ke sono kemari, nyari, ya, makanan, nyari minum. Tuh, ya, untuk bisa mendapatkannya dijadiin atau dibikinin oleh Allah kita dua tangan yang bisa ngerjain ini, ngerjain itu, ya, dengan dua tangan kita. Ya, bukannya ibu kita atau bapak kita. Ibu kita cuma mengandung aja, dititipin sama Allah. Ya, perut ibu kita dititipin oleh Allah di situ. Ya, kita mengalami proses penciptaan. Ya, artinya yang diciptain adalah jasad, tubuh kita di dalam perut ibu kita. Ya, jadi makanya kita wajib menghormati, memuliakan ibu kita, berbakti kepadanya. Karena dia, ya, yang dititipin oleh Allah perutnya untuk kita sendiri menjalani proses penciptaan. Ya, nah begitulah akhirnya kita asyhadu, menyaksikan, oh iya Tuhan, saya nggak bisa ada kalau nggak diciptain oleh Tuhan. Ya, saya nggak bisa ada, nggak bisa punya ini, punya itu, punya mata, punya kuping, punya mulut, nggak bisa.
kalau nggak diciptain atau diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita asyhadu, ya, saya bersaksi, saya menyaksikan semuanya itu ya Tuhan yang esa, la ilaha illallah. Ya, nah alhamdulillah ya kita bisa berkumpul kembali di sini untuk supaya hati kita, jiwa kita menerima nur hikmah, ya, ilmu yang akan menjadikan kita sadar, lebih sadar lagi. Kalau dia sadar, lebih sadar lagi. Kalau dia ingat, lebih ingat lagi. Ya, tuh. Sadar, ya, lebih sadar lagi, ingat untuk lebih ingat lagi. Ya, karena banyak orang yang hatinya itu mati. Maka dalam hadis dikatakan innallaha yuhyil qalbal mayyit ya binuril hikmah kama yuhyil arba bi ardal maitata bima'il maqar. Ya, jadi jiwa kita ya ini banyak yang mati artinya nggak sadar. Kan mati nggak sadar. Ya, maka dicontohkan oleh Allah supaya kita ngerti, supaya paham mati itu gimana, ditidurin gitu oleh Allah. Ya, supaya kita bisa mengetahui bagaimana mati itu, kita ditidurin oleh Allah. Dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena waktu tidur itu kan hilang, kesadaran kita hilang. Ya, waktu tidur. Ya, tapi kalau emang Allah masih mau kita itu hidup, ya, kesadarannya akhirnya dikembaliin lagi, dibalikin lagi, kita bangun, ya, kita menyadari lagi. Tadinya, ya, kesadaran kita hilang, ya, nggak ingat kita apa-apa, dan semua tubuh kita nggak berfungsi, kakinya nggak jalan, tangannya nggak bergerak, matanya nggak melihat. Tuh kalau lagi tidur, ya. Tapi karena Allah masih menginginkan, ya, untuk kita hidup kembali atau sadar lagi, dikembaliin lagi kesadaran. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, itu semua ada kerjaannya Tuhan, ya, perbuatannya Tuhan, ya, karena kita kan nggak tahu bagaimana kesadaran kita bisa hilang. Kita paling, ya, naruh tubuh kita di kasur, kita tuh paling naruh kepala kita di bantal, udah dimerem-meremin. Nah, kemudian waktu ngilang, ya, kita nggak tahu tuh ngilang, ya, tahu-tahu kita pules, nggak ingin apa-apa, ya. Tapi kemudian kok bisa bangun, berarti kan dikembalikan lagi oleh Allah kesadaran kita. Nah, itu kan rahasia yang kita sendiri belum mengetahui hakikat sebenarnya, ya. Maka tidur itu dijadikan oleh Allah sebagai bukti adanya Allah. Ya, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Di antara tanda bukti adanya Tuhan, manamukum billaili wan nahar, tidurnya kamu, ya, di waktu siang ataupun di waktu malam, ya, apa ya, dari bukti kalau itu Tuhan, karena kita punya diri, ya, nggak tahu gimana ngilang itu kesadaran. Kita juga nggak tahu bagaimana baliknya itu kesadaran. Jadi kesadaran kita itu
ada dihilangin, ada dipulangin. Ya, dihilangin supaya tidur. Ya, dibalikin supaya bangun lagi. Jadi ada yang apa? Ada yang nyabut ya, kalau disambut, ada yang cabut dihilangin, ada yang membalikin lagi. Itu kan bukan kita, ya, bukan kerjaan kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ada kali itu Tuhan, ya, ada kali itu. Maka Allah nyatakan ya, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar, bahwa di antara bukti adanya Tuhan tidurnya kamu di waktu sholat malam atau di waktu siang. Ya, artinya kita punya kesadaran tuh bolak balik, ya, bolak balik kan kesadaran kita. Entar hilang kesadaran kita pules, tidur pules, nggak ingat apa-apa lagi. Ya, tapi kemudian bangun, berarti kembali lagi kesadaran kita tuh. Ya, atau disebut juga ruh kita sama Allah, ya, dipegang dulu, kemudian dikembaliin lagi oleh Allah. Itu ada yang ngerjain, ya, ada yang ngerjain, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ya, orang yang hatinya apa sadar, tahu. Tapi kalau orang yang mati yang nggak sadar, nggak tahu, nggak sadar, nggak menyadari. Ya, kalau dirinya itu ya seperti itu. Ada peran Allah, ya, di dalam kehidupan kita, dalam diri kita ini ada perannya Allah. Amin. Gitu. Ya, maka untuk supaya hati kita itu bisa sadar lagi, jangan sampai mati. Ya, innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Allah hidupin hati yang udah mati, yang udah nggak sadar akan hakikat dirinya, ya, itu dengan nur hikmah, dengan ilmu. Ya, binur hikmah sama yuhyil ardhal maitata bima'il matar. Sebagaimana Allah hidupin tanah yang kering, yang gersang, yang tandus dengan air hujan. Ya, tanah tuh kering tadinya, ya, tandus, nggak ada aktivitas. Ya, tandanya hidup kan adanya aktivitas. Ya, kalau masih adanya aktivitas, berarti dia masih hidup. Ya, paling kurang bernapas. Ya, kalau orang mah udah nggak bisa apa-apa, tapi masih bisa bernapas, nah, itu masih hidup namanya masih hidup. Ya, jadi hidup itu ditandai dengan adanya aktivitas. Itu tanah, ya, yang kering, yang tandus, nggak ada aktivitasnya, gitu aja. Begitu Allah turunin hujan, kok bermunculan, ya, pada keluar. Bermunculan artinya pada keluar. Ya, segala macam tumbuh-tumbuhan. Kalau keluar berarti kan dia harus muncul. Itu kan aktivitas namanya. Ya, keluar dari mana? Dari dalam tanah. Ya, keluar dari dalam tanah. Itu tumbuh-tumbuhan nongol, dia muncul. Berarti hidup. Ya, berarti hidup tuh. Maka tadi di dalam hadis kama yuhyil ardhal maitata bima'il maqam, sebagaimana Allah hidupin tanah yang mati, yang kering, yang gersang
dengan air hujan, ya, yaitu dengan pada keluaran, pada bermunculan dari dalam tanah itu segala macam tumbuh-tumbuhan yang terus dia membesar, terus membesar, ya. Ada yang sampai mencapai ketinggian beberapa meter, ya. Ada yang cuma beberapa sentimeter aja, ya. Tapi kan semuanya itu ada aktivitasnya, tumbuh, ya. Terus akhirnya berkembang, ngeluarin kembang, ya. Habis kembang ngeluarin buah. Itu aktivitas, berarti hidup, ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya hati kita jangan mati, ya, kita harus dengan ilmu, ya. Dengan ilmu, ya, insya Allah jadi sadar. Kalau mati kan nggak sadar, ya. Jadi sadar, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka di sini ada pelajaran tentang tolabul ilmi, ya, tentang menuntut ilmu, ya. Nah, yang mana hadis ini ya diriwayatkan dari Al-Faqih Abul Lais As-Samarqand rahimahullah taala. Haddatsana Al-Faqih Abu Ja'far, haddatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Warraq, haddatsana Khasnam bin Ismail bin Abi Bakar As-Sufi, haddatsana Al-Qasim Muhammad bin Mahlabi an Abdullah bin Daud Al-Asim bin Raja an Daud bin Jamil an Kasir bin Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Ya, jadi ujung dari sanad adalah Kasir bin Qais, karena dia yang riwayatin, ya, namanya ujung sanad, ya. Siapa? Kasir bin Qais, dia yang cerita, yang ngeriwayatin. Kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Pernah saya itu duduk bersama Abi Darda radhiyallahu anhu. Ya, Abi Darda adalah salah seorang sahabat dari beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abi Darda. Ya, sering kita dengar nama ini, Abi Darda. Apalagi yang suka ngaji, udah pasti kalau ada pelajaran hadis, ya, dengar nama ini, Abi Darda radhiyallahu anhu. Di masjid di Misko, ya, di mana tuh dia duduk sama Abi Darda? Di masjid Damaskus. Di Misko itu Damaskus, ya. Damaskus itu kalau nggak salah, ya, ibu kota Syria, ya. Syria atau Suriah, ya. Damaskus namanya. Ya, Pak Rajulun lagi duduk sama Abi Darda ini, ada yang datang sama dia, seorang laki-laki. Faqala, lalu itu orang ngomong, ya Abi Darda, jituka min Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang itu bilang begini, hai Abi Darda, saya datangin kamu nih, ya, saya mendatangi kamu ini dari Madinahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pi hadisin, karena saya pengen dengar hadis. Ya, Abu Darda ada di Syria, ya, Damaskus. Damaskus kan di Syria. Sedangkan ini orang datang dari Madinah. Tuh. Ya, cukup jauh kan? Ya, cukup jauh Madinah dengan Syria. Ya, Damaskus. Dia sengaja datang jauh-jauh, ya, yaitu dari Madinah, pengen dengar hadis, ya, lagi nyari dia hadis. Itu kata orang tuh, ya, balagoni anaka haddas tahu.
Kenapa dia datang sama Abi Darda? Karena dia dengar hadis, ya, itu yang ngeriwayatin Abu Darda. Balawani anaknya hadas tahu. Aneh datang nyampe kabar kepada saya, ente yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Gitu kata orang tuh. Jadi sengaja dia nyari-nyari Abu Darda. Karena dia tahu kalau Abu Darda yang meriwayatkan hadis ini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalahu, ya, maka Abu Darda dia dengar orang bilang begitu, ya, berkata Abu Darda kepada orang itu, majita bi tijaratin wa li hajatin. Oh, jadi ente ini datang ke sini nih nemuin aneh bukan urusan dagang, ya, bukan ada urusan keperluan apa gitu, enggak. Walajita illa li hajatin. Ya, yang datang cuma kalau pengen dengar hadis gitu. Jadi jauh-jauh datang dari Madinah ke Damaskus pengen dengar hadis. Ya, kamu datang kecuali untuk ini, ya, pengen dengar hadis. Qala majitu ila liha. Kata orang tuh, "Iya, saya datang sengaja ke sini karena aku tahu, aku dengar ente ada di sini di Damaskus." Karena dari Madinah sebetulnya. Ya, aku datang emang untuk ini, pengen dengar hadis yang engkau riwayatkan dari Rasulullah. Ya, qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darda, iya saya dengar bahwa saya ini dengar Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu tariqan min turukil jannah. Itu yang saya dengar beliau Nabi bersabda demikian. Ya, man salaka, siapa yang jalan, ya, tariqan, di satu jalanan, ya, kayak kita dari rumah, ya, untuk bisa datang ke masjid ini kan jalan, ya, di jalan-jalanan yang ada di kampung gitu, untuk bisa nyampe ke masjid, ya. Tapi ya kita punya niat dari rumah kan ngapain? Ya, lubuk bihi ilman, jalannya kita itu dari rumah pengen nuntut ilmu, ya, pengen ngaji. Nah, orang yang demikian kata Nabi, yang jalan dari rumahnya di jalanan-jalan yang tujuannya, ya, untuk ngaji, untuk menuntut ilmu, sahalallah, Allah gampangin dia, ya, tariqan min turukil jannah, jalan yang akan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada dengar beliau bersabda seperti itu. Maka alhamdulillah, ya, kita termasuk beruntung karena Allah masih mau, ya, nyadarin kita, mau ngingetin kita, ya, untuk bisa menuntut ilmu atau mengaji dengan sebaik-baiknya, ya. Wa inal malaikata, ya, la tabu ajnihataha, malaikat itu naruh dia punya sayap di tolibil ilmu bagi orang yang ngaji, nuntut ilmu. Ridwan bima yasma'u, karena malaikat itu sangat senang, ya, girang, redha dengan yang kita perbuat, ya. Wa inal alam yastaghfiruhu kullu wa inal alima yastaghfiruhu kullu man fis samawati wa man fil ardh. Orang yang alim itu semuanya, apa yang di langit dan di bumi, mintain ampun buat dia. Ya, wal hitani fi jawfil ma, ikan-ikan yang ada di dalam air, ya, semuanya istighfar, mintain ampun. Ya, wa inna fadal alim alal abid kafadlil qamar layatul badri ala syairil kawakib. Keutamaan kelebihan orang alim, ya, atas orang-orang yang ahli ibadat
seperti keutamaannya bulan malam pertama ya malam purnama dari semua bintang-bintang. Ya, bulan kan kalau udah purnama itu tanggal malam 14-15 nggak kelihatan itu bintang-bintang yang lain. Ya, jadi orang alim itu akan selalu bisa dilihat, ya ditemukan karena nyata kelihatan banget sama semua orang. Ya, nah itulah hadis ya yang didengar oleh Sayyidina Abi Darda. Ya, alhamdulillah kita ngejalanin hadis ini karena tadi ya dari rumah kita jalan, insya Allah ya kita akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
ridwanun istajib ilahi munajati. Alhamdulillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash